Pernah nggak sih kamu penasaran, berapa ya gaji seorang tentara? Apalagi kalau dibandingkan dengan tentara di negara-negara besar, seperti Amerika, atau negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Sering banget muncul pertanyaan, apakah gaji Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu kecil banget? Atau sebenarnya sudah cukup sejahtera? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas perbandingan gaji tentara dari berbagai negara, lengkap dengan tunjangan dan biaya hidupnya. Jadi, kamu bisa dapat gambaran yang lebih utuh. Pastikan nonton sampai habis ya. Mari kita mulai dari rumah sendiri, Indonesia. Gaji TNI itu diatur oleh pemerintah dan besarannya tergantung pangkat serta masa dinas. Kita bahas gaji pokoknya dulu ya. Untuk pangkat tamtama, gaji pokoknya berkisar antara 1,9 hingga 2,9 juta rupiah per bulan. Lalu untuk bintara, gajinya mulai dari 2,2 hingga 3,7 juta rupiah. Naik lagi ke perwira pertama, gajinya ada di rentang 2,7 sampai 4,5 juta rupiah. Untuk perwira menengah seperti mayor atau letkol, gajinya sekitar 3,2 sampai 5,9 juta. Dan untuk perwira tinggi atau jenderal, gaji pokoknya bisa mencapai sekitar 6 juta rupiah. Sekilas, angkanya mungkin terdengar tidak terlalu besar. Tapi tunggu dulu, ini penting banget untuk dicatat. Gaji pokok itu bukan satu-satunya pemasukan prajurit TNI. Ada banyak tunjangan lain yang kalau ditotal, bikin penghasilan mereka jauh lebih besar. Ada yang namanya tunjangan kinerja, yang besarannya bisa signifikan. Lalu ada tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah dan punya anak. Tunjangan lauk pauk dan juga tunjangan khusus kalau mereka ditugaskan di daerah operasi atau perbatasan yang penuh risiko. Belum lagi, mereka juga dapat fasilitas penting seperti perumahan dinas dan jaminan kesehatan lengkap untuk keluarga. Dan yang paling menarik, ada jaminan pensiun seumur hidup setelah masa dinas berakhir. Jadi kalau kita bicara penghasilan real, angkanya bisa jauh di atas gaji pokok yang tadi kita sebutkan. Sekarang, mari kita bandingkan dengan negara lain. Kita mulai dari negara adidaya, Amerika Serikat. Gaji seorang prajurit pemula di militer Amerika Serikat itu sekitar 1.900 sampai 2.500 dolar per bulan. Kalau kita rupiahkan, itu setara dengan 30 sampai 40 juta rupiah. Wow, jauh banget ya. Untuk perwira menengahnya, gajinya bisa lebih dari 6.000 dolar atau sekitar 95 juta rupiah per bulan. Tapi, jangan langsung menyimpulkan, biaya hidup di Amerika itu sangat tinggi. Harga sewa rumah, makanan, transportasi dan pajak itu bisa menguras kantong. Jadi, meskipun nominalnya besar, daya belinya belum tentu semewah yang kita bayangkan. Lanjut ke tetangga kita yang super modern, Singapura. Tentara di Singapura dikenal punya gaji yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Untuk prajurit yang baru masuk, gajinya sekitar 1.500 sampai 2.000 dolar Singapura per bulan, atau setara 18 hingga 24 juta rupiah. Perwiranya bahkan bisa dapat lebih dari 6.000 dolar Singapura, atau sekitar 70 juta rupiah. Sangat menggiurkan. Tapi lagi-lagi, ada tapinya. Singapura adalah salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Harga properti di sana luar biasa mahal. Begitu juga dengan biaya makan dan transportasi. Jadi, gaji besar itu sepadan dengan pengeluaran yang juga besar. Bagaimana dengan negara tetangga kita yang serumpun, Malaysia? Gaji prajurit Angkatan Tentera Malaysia di level awal itu sekitar 1.500 hingga 2.000 ringgit per bulan. Itu setara dengan 5 sampai 7 juta rupiah. Untuk perwiranya, gajinya bisa mulai dari 5.000 ringgit atau sekitar 16 juta rupiah. Secara nominal, angka ini memang sedikit lebih tinggi dari gaji pokok TNI. Namun, kalau kita bandingkan dengan biaya hidup di kota-kota besar Malaysia seperti Kuala Lumpur, perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan di Indonesia. Jadi bisa dibilang cukup seimbang. Sekarang kita lihat dua kekuatan besar lainnya, Rusia dan Tiongkok. Di Rusia, gaji prajurit reguler itu diperkirakan sekitar 600 sampai 1.000 dolar Amerika Serikat per bulan, atau setara 9 hingga 16 juta rupiah. Mereka bisa dapat bonus yang sangat besar kalau ditugaskan di wilayah konflik. Tapi tentu saja, risikonya juga sangat tinggi. Sementara di Tiongkok, prajurit pemula gajinya sekitar 700 sampai 1.200 dolar AS atau sekitar 11 hingga 19 juta rupiah. Selain gaji, mereka juga mendapat dukungan fasilitas dari negara yang sangat kuat dan terpusat, mulai dari perumahan hingga jaminan sosial. Nah, setelah melihat semua perbandingan tadi,
Mari kita buat kesimpulan. Jadi, apakah gaji TNI itu kecil? Kalau kita lihat dari angka nominal gaji pokoknya saja, ya, memang terlihat lebih kecil dibandingkan negara-negara tadi. Tapi kalau kita bicara soal daya beli, situasinya jadi berbeda. Dengan biaya hidup di Indonesia yang relatif lebih rendah, gaji dan tunjangan yang diterima prajurit TNI sebenarnya cukup kompetitif untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi kalau kita mempertimbangkan faktor lain di luar uang. Dari sisi jaminan hidup, menjadi prajurit TNI itu punya banyak keunggulan. Pertama, ada keamanan kerja yang sangat terjamin sampai masa pensiun. Kedua, ada jaminan pensiun seumur hidup, sesuatu yang jarang ada di profesi lain. Ketiga, fasilitas kesehatan yang terjamin untuk seluruh keluarga. Dan jangan lupakan status sosial yang terhormat di masyarakat. Bagi banyak prajurit, alasan utama mereka bergabung dengan TNI bukanlah semata-mata karena gaji. Ada nilai yang lebih tinggi, yaitu pengabdian kepada negara, kehormatan, dan rasa cinta tanah air. Ini adalah panggilan jiwa yang tidak bisa diukur dengan uang. Jadi, membandingkan gaji tentara itu tidak bisa hanya dari angkanya saja. Kita harus melihat gambaran besarnya. Biaya hidup, risiko tugas, tunjangan, fasilitas, dan jaminan masa depan. Indonesia mungkin belum memberikan gaji nominal tertinggi, tapi pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Stabilitas, fasilitas, dan modernisasi alutsista TNI terus berjalan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan komitmen negara untuk menghargai para penjaga kedaulatannya. Gimana menurut kamu? Apakah profesi tentara di Indonesia sudah cukup sejahtera? Atau ada hal lain yang perlu ditingkatkan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radio Jampang, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.